Jadi pejuang nafkah untuk apa? Untuk investasi jangka panjang. Apa investasi jangka panjang kita Bapak Ibu sekalian? 3. Yang kalau kita udah dikubur, hanya 3 yang terus mengalir. Idza mata ibnu Adam. Izinkan saya tutup dengan hadis ini. Kalau anak cucu Adam meninggal, semua amalannya terputus. Kecuali 3. Inilah yang tadi saya bilang. Wealth creation dan ujungnya adalah wealth distribution. Ya kalau di programnya Maybank Syariah bahasanya seperti itu Pak. Kalau bahasa saya, bahasa orang yang ilmu agama, saya membahasakan sederhana. Bahwa carilah nafkah, sumbernya perhatikan, tempatnya perhatikan, tujuannya perhatikan, dan jangka panjangnya perhatikan. Apa bukti pentingnya jangka panjang? Kisah Musa dan Khidir. Seorang ayah yang menaruh harta di tanah. Agar supaya ketika anaknya besar ada yang dia bisa pakai. Seandainya ada Maybank Syariah waktu itu, mungkin ayah itu naruh di Maybank Syariah Pak. Tapi enggak. Iya. Karena yang ada tanah ditaruh di tanah Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata Rasulullah, semua anak cucu Adam akan meninggal. Dan kalau dia meninggal terputus semua amalan. Kecuali 3. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, bangun masjid, perhatikan anak yatim, aw ilmun yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Atau yang ketiga Pak, anak soleh yang mendoakan. Percaya Bapak Ibu sekalian, saya meneliti hadis ini. Saya S3 saya jurusan ilmu hadis Bapak Ibu sekalian. Saya meneliti, saya menangis. Langsung saya ingat anak saya. Karena ada teman saya ketika Covid 2022 kemarin Pak, sudah mulai reda, sudah mulai boleh penerbangan. Teman saya itu mestinya dia punya 1 putri namanya Roswan Rio. Kakak kelas saya di Sudan, saya sama-sama S3, cuman beda kampus, beliau di University of Al-Quran Karim dan saya di International University of Africa. Ketika beliau mau balik untuk sidang S3 Pak, bayangkan, mau balik untuk sidang S3, sudah beli pesawat di Oktober 2022. Iya. Saya balik ke sana November 2022. Sidang saya di November Pak, sidangnya dia di Oktober, meninggalnya dia di September. Udah beli tiket Pak, punya 1 perempuan, anak perempuan. Tinggalnya dia alumni pesantren Darun Najah. S1, S2, S3 di Sudan juga. Cuman kita beda kampus. Kakak kelas saya, deket sekali, saya sering sama-sama talaki ke Syekh di Sudan. Selama mungkin dia 8 tahun, saya sekitar 12 tahun. Ya. Bapak Ibu, itulah hidup. Ya. Anaknya masih usia 4 tahun. Kakak kelas saya ini waktu meninggal usianya 36 tahun. Meninggalkan 1 istri. Dan dia mau terbang, udah beli tiket sidang Pak, sidang S3. Bapak Ibu, apa yang kemudian kita telaah dalam kehidupan? Bahwa ingat Pak, mempersiapkan hidup yang baik, yang hebat itu biasa. Tapi yang hebat Bapak Ibu sekalian, mempersiapkan mati yang hebat adalah mempersiapkan generasi kita. Mempersiapkan kalau besok-besok kita dipanggil Allah, ada yang kita simpankan buat anak-anak kita. Saya terharu dengan salah satu jamaah umroh saya di travel saya yang mengatakan, Ustadz, apa hukumnya mengeluarkan zakat emas 300 gram tiap tahun? Saya bingung. Dia bilang, kok bisa 300 gram? Banyak banget Bu. Dia katakan, Ustaz, jadi kalau tahun ini saya sedekah zakatkan 2,5%. Iya Bu, wajib. Kenapa? Karena 80 gram itu minimal. Dia katakan 300 gram emas Ustaz. Dan saya mohon maaf Ustaz, saya juga berinvestasi dengan berlian. Ada beberapa berlian saya. Itu apakah kalau saya sudah zakati tahun ini, tahun depan saya masih zakati atau nanti yang sudah saya zakati tidak perlu saya zakati lagi Ustaz? Ini dia tanya di pelataran. Ketika kita habis kajian, saya biasanya habis kajian di travel saya bikin kajian habis sholat subuh, kemudian tanya jawab. Dia bilang, apa hukumnya Ustaz? Kan saya sudah sedekahkan. Tiap tahun kan saya sedekahkan, saya zakatkan 2,5%. Karena minimum 80% harta mengendap termasuk emas, mutiara, berlian, itu semua ada hitungannya, 2,5%. Lalu dia bilang, Ustaz kan tahun lalu saya sudah zakatkan, masa tahun ini disakatkan juga Ustaz? Saya bilang, selama masih punya ibu, dizakatkan. Oh jadi gitu Ustaz? Iya, misal ibu punya tahun ini 300 gram emas, sudah dizakatkan 2,5%-nya. Iya, anggaplah 300 gram itu kalau 1 juta 1 gram, ya taruhlah 300 juta gitu ya Pak ya. Kurangi 2,5%-nya. Maka kalau tahun depan ibu punya 300 gram lagi, tetap zakatin lagi 2,5%. Saya mau tanya Bu, udah berapa tahun? Dia langsung jawab, udah 10 tahun Ustaz saya ngeluarin. Makanya saya tuh heran. Iya. Terus saya tanya, tahun keduanya berapa Bu? Dia kan nambah Ustaz. Tadinya 300 gram Ustaz, saya tambah lagi Ustaz jadi 400 gram. Tambah lagi. Tahun ke-10 dia bilang, saya punya 2 kilogram emas.
Jadi 2 kilogram gimana Ustadz? Kan yang zakat yang lain. Nah ini akal manusia. Tapi beruntungnya dia karena dia ketemu saya dan saya tanya dia langsung. Tetap dizakatkan selama masih punya ibu. Saya kepo Pak. Kepo itu apa ya? Pengen tahu gitu Mbak. Kepo kan saya. Saya bilang loh Bu mau nanya. Ngapain Bu investasi emas? Ustadz, suami saya kontraktor tambang. Wah, saya udah mulai lihat mata berkaca-kaca dia. Misalnya kontraktor tambang Ustaz. Saya ragu-ragu Ustaz. Dunia tambang Ustaz tahu sendiri. Dicerita. Saya Ustaz jualan pakaian muslimah. Online offline. Hasil jualan saya simpan Ustaz. Saya niatkan untuk anak saya. Suami saya pun gak tahu kalau saya punya banyak emas sebanyak ini. Ya. Kalau dia ngasih nafkah saya selalu bilang, halal gak? Kata suami, halal. Ya udah Ustadz, itu saya jadikan pegangan bahwa harta yang dikasih saya halal. Saya rajin kajian Ustadz, saya ikut travel Ustadz juga karena saya tahu saya banyak kajian di sini. Dia bilang gitu sama saya. Terus dia bilang gini, terus ibu untuk apa? Jadi suami nggak tahu Ustadz. Saya zakatin sendiri. Kalau dia ngasih duit per bulan berapa ratus juta Ustadz, saya simpan, saya belikan emas. Saya nggak boros Ustadz. Ustadz bisa lihat tas saya mana ada yang LV, Hermes, nggak ada Ustadz. Padahal saya bisa beli. Mohon maaf ya kalau ada yang kesindir ya. Tas LV, tas Hermes, tapi nggak pernah nabung buat anak. Ya Allah. Padahal yang doakan kita kalau mati bukan tas-tas kita. Saya pernah jamaah, mohon maaf Bu, di Al-Falah Surabaya. Masjid depan kebun binatang Surabaya. Saya pernah, itu masjid besar Pak, Al-Falah namanya. Saya ceramahkan pada bawa majelis talim ibu-ibu, pada bawa Hermes, LV, kan wah saya, wah ini ibu sosialitas semua ini. Ya gak apa-apa. Pertama kali saya langsung pegang mic, langsung saya bilang, demi Allah ibu-ibu sekalian, yang akan mendoakan kita kalau kita meninggal nanti adalah anak-anak kita. Udah berapa duit kita keluarkan untuk pendidikan mereka? Atau masih kita berhitung? Jangan kasih ngaji di guru ngaji aja nanya, berapa tuh bulanan Ustadz ngajinya? Giliran beli tas kita gak pernah nanya dan gak pernah lihat harga. Yang penting gengsi kita keikut. Itu yang pegang tas depannya tuh disembunyiin sebenarnya. Ya Allah, ini di Surabaya ini, Bapak Majelis Taklim ibu-ibu di sana. Jadi saya nggak ngelarang kalau Anda punya LV, punya Hermes, tapi sedekah Anda sudah lebih besar dari itu belum? Beli Hermes harga 100 juta, pernah nggak sedekah 100 juta buat pembangunan pesantren? Atau pernah nggak Anda mengatakan, taruh di Mama Bang Syariah lalu mengatakan, ini tabungan untuk haji anak saya? Pernah nggak Anda kayak gitu? Inilah yang dinamakan world distribution kalau dalam bahasa orang Maybank Syariah. Kalau bahasa saya, mempersiapkan mati yang baik. Itulah hebatnya manusia, yang hebat yang diprioritaskan Allah. Orang-orang yang mempersiapkan mati yang baik, yang dinamakan dalam Islam husnul khotimah. Kita pengen husnul khotimah. Bapak Ibu, kita ini cuma omongan orang-orang setelah hidup kita. Dan siapa orang yang paling pertama membicarakan tentang kita? Anak kita. Anak kita akan bicara, ibu saya ninggalkan emas buat saya. Buat saya pakai pendidikan sekolah. Kita bikin wasiat. Nah, kalau ibu besok-besok meninggal, ada tabungan emas di Maybank Syariah nak, semua buat pendidikan. Jangan buat apa-apa nak ya. Atau kemudian sisanya buat haji nak. Kamu berhaji dengan uang ibu. Allah Akbar. Itu yang tadi kita katakan. 3 amalan teman-teman. Yang kalau kita meninggal, sedekah jariah, ilmu bermanfaat, dan anak soleh mendoakan. Mohon maaf, dari 3 ini mana yang paling penting? Yang terakhir. Biasanya Nabi itu kalau menyebut yang terakhir itu paling penting. Sama ketika Nabi mengatakan, wanita dinikahi dengan 4. Karena cantiknya, karena nasabnya, orang tuanya orang tua terpandang, karena hartanya, atau yang terakhir karena agamanya. Maka pilih yang terakhir kata Nabi, maka engkau akan beruntung. Karena kecantikan habis. Mau pakai skincare berapa kali pun Pak, kalau udah 70 tahun ya mohon maaf. Ya kan? Mau pakai gimana pun dipolesnya, mohon maaf. Ada waktunya. Nasab habis. Dulu, bapaknya dulu pejabat. Sekarang mana bapaknya? Sudah almarhum. Habis. Kekayaan habis. Apa yang tidak habis? Agama. Sama dengan 3 amalan ini. Apa yang paling hebat Pak? Anak soleh. Kenapa? Anak soleh yang soleh, dia bisa bersedekah jariah. Anak soleh yang soleh, dia bisa mengabdikan ilmu yang bermanfaat untuk orang tuanya. Iya, tapi sedekah jariah tidak bisa melahirkan anak soleh saja. Kemudian ilmu yang bermanfaat belum tentu menjadikan anak soleh. Maka kita fokuskan pada generasi kita. Itulah kenapa Nabi Ibrahim gak pernah putus berdoa. As-Saffat ayat 100. Mau gak punya anak soleh? Mau atau tidak? Coba angkat tangan yang mau punya anak soleh.
soleh, penghafal Quran, dan nanti menarik tangan kita ke surga. Coba angkat tangan yang tinggi. Saya mau Pak, saya juga mau. Iya, Masya Allah. Hafalin doa ini, ikuti saya. Pendek, 3 kata. Coba ikut saya. Rabbi habli minas salihin. Ulang. Rabbi habli minas salihin. As-Saffat ayat 100. Siapa yang baca doa ini? Nabi Ibrahim. Siapa anaknya? 2. Dua-duanya Nabi. Ishak, Ismail. Dan siapa keturunan cucu-cucunya? Semuanya Nabi. Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf, Yusuf juga Nabi, Yakub juga Nabi. Setelah itu datang Musa, Harun, Sulaiman, semua dari jalur Ishak sampai Nabi Isa. Dan dari Nabi Ismail ada Nabi Muhammad. Maka Ibrahim dijuluki bapaknya para. Nah, gara-gara doa apa? Rabbi habli. Saya mudah-mudahan punya anak dan punya cucu, cicit, dan mungkin saya nggak ketemu dengan cicit-cicit saya, dan begitu ya Bapak Ibu sekalian, kita nggak ketemu lagi mungkin dengan cicit-cicit kita, tapi mudah-mudahan semuanya dengan doa ini kita menjadikan anak soleh yang terus menjadi pahala mengalir buat kita semua. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.